Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Bung Tahol, channel olahraga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Manchester United yang diprediksi akan menjadi juara Liga Inggris musim 2022-2023. Pada musim ini, Manchester United mendatangkan pelatih baru, yaitu Erik ten Hag yang didatangkan dari Ajax Amsterdam. Dari kedatangan Erik ten Hag ini mampu membuat perubahan besar dalam permainan Manchester United. Manchester United dalam 6 pertandingan mampu meraih 4 kemenangan, di mana 2 pertandingan pertama dan kedua mampu mengalami kekalahan. Namun dari pertandingan ketiga sampai ke-6 Manchester United meraih kemenangan dengan hasil yang memuaskan. Kenapa memuaskan? Karena Manchester United mampu mengalahkan calon juara Liga Inggris lainnya, yaitu Liverpool dan Arsenal yang berada di puncak klasemen dengan perolehan 15 poin di matchday ke-6 ini. Sementara Manchester United berada di posisi kelima dengan 12 poin, artinya hanya terpaut 3 poin dari Arsenal yang berada di puncak. Namun selain Liverpool dan Arsenal, ada Manchester City yang juga menjadi pesaing bagi Manchester United untuk meraih titel juara Premier League musim ini. Karena Manchester United merupakan juara bertahan Liga Inggris pada tahun 2021-2022. Ada beberapa hal yang bisa membuat Manchester United bisa menjadi juara Liga Inggris 2022-2023. Pertama, yaitu alasannya karena manajer atau arsitek dari Manchester United ini, atau dengan kata lain Erik ten Hag, merupakan manajer yang telah menjuarai Liga Belanda bersama Ajax Amsterdam. Bukan hanya itu, Erik ten Hag juga memiliki pola dengan permainan tiki taka yang dimiliki oleh pelatih Manchester City, yaitu Pep Guardiola. Yang kedua, adanya pemain bagus yang didatangkan oleh Manchester United, yaitu Anthony yang didatangkan dari Ajax Amsterdam. Meskipun harga klausul pembeliannya mencapai 100 juta dolar atau 95 juta dolar dengan 5 juta dolar bonusnya, namun Anthony di debutnya mampu mencetak 1 gol melawan Arsenal di matchday ke-6. Alasan ketiga yaitu Manchester United mampu bangkit dari kekalahan beruntun di 2 match, yaitu pada matchday pertama melawan Brighton dengan skor 2-1, dan di matchday kedua melawan Brentford dengan skor 4-0. Namun pada matchday ketiga, di mana yang diprediksi Manchester United akan mengalami kekalahan, di situ Manchester United mampu mengalahkan Liverpool dengan skor yang meyakinkan, yaitu 2-1. Gol dari Manchester United dicetak oleh Jadon Sancho dan Marcus Rashford, sedangkan gol dari Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah. Kekalahan dari Liverpool ini banyak yang menyatakan karena ditinggalkan oleh Sadio Mane ke Bayern Munchen, sehingga permainan dari Liverpool sedikit menurun saat adanya Sadio Mane dan tidak ada Sadio Mane. Di matchday ke 4, 5, 6
Manchester United juga mampu meraih kemenangan dengan skor 1-0 melawan Southampton, 1-0 melawan Leicester City, dan menang dengan secara meyakinkan yaitu 3-1 melawan Arsenal, di mana gol-gol dari Manchester United dicetak oleh Anthony di menit 36, Marcus Rashford di menit ke-66 dan menit 75, sedangkan gol dari Arsenal dicetak oleh Saka, pemain winger dari Arsenal. Oke, itulah alasan mengapa Manchester United bisa dikatakan calon juara Liga Inggris musim 2022-2023. Dan di sini Bung Tahol akan membacakan beberapa berita tentang Manchester United, di mana ada ancaman potongan gaji untuk para pemain. Manchester United musim ini sedang melakukan pemotongan gaji pemain karena gagal lolos ke Liga Champions. Karena Manchester United hanya bermain di Europa League. Para pemain Manchester United kini sedang dipotong gaji selama semusim, yaitu 2022-2023. Itu dikarenakan penampilan buruk di musim lalu yang gagal finish di 4 besar. Para pemain Manchester United dipotong gajinya sebesar 25%, artinya mereka hanya mendapatkan 75% dari kesepakatan saat penandatanganan kontrak mereka. Ancaman pemotongan gaji itu dikabarkan akan berlaku di akhir musim mendatang. Itu jika Manchester United lagi-lagi gagal finish 4 besar. Para pemain akan kembali dipotong gajinya sebesar 25%. Bahkan ada kabar perjanjian sponsor 10 tahun antara MU dengan Adidas konon bernilai sekitar 750 juta pound sterling, dilaporkan akan menyusut 30% jika mereka gagal mencapai kompetisi elit Eropa musim depan. Itu setara dengan penurunan sekitar 22,5 juta pounds atau setara dengan 390 miliar. Pemotongan gaji andai musim ini gagal finish 4 besar juga berlaku nantinya kepada para pemain baru seperti Anthony, Lisandro Martinez, Tyrann Malacia, Christian Eriksen, dan sampai Casemiro yang didatangkan dari Real Madrid. Setan Merah atau Manchester United sedang memulai awal musim dengan baik setelah kalah 2 kali beruntun di laga awal Liga Inggris, yaitu kalah pada Brentford dan kalah pada Brighton 2-1. Berita Manchester United lainnya yaitu Erik ten Hag yang dikabarkan mampu meredam ego Cristiano Ronaldo, sang mega bintang dari Manchester United. Dilansir dari sepakbola.com.news bahwasanya Manchester United selalu mencadangkan Cristiano Ronaldo saat beberapa pertandingan, ternyata tak menimbulkan efek negatif untuk Manchester United, karena di saat Cristiano Ronaldo dicadangkan, di saat itu pula Manchester United mampu meraih kemenangan. Namun meskipun dicadangkan, Ronaldo tetap dimainkan sebagai pemain pengganti. Namun dalam 7 pertandingan yang sudah dijalankan oleh Cristiano Ronaldo yang sudah beberapa kali menjadi pemain atau peraih Ballon d'Or, tidak mampu mencetak 1 assist dan tidak mampu mencetak 1 gol.
Sempat ada kekhawatiran bila Ronaldo bisa memicu ketidakharmonisan di ruang ganti, terlebih dengan rumor transfernya yang terus menjadi bahan pemberitaan pada musim panas lalu. Ia juga dinilai akan kesulitan mengikuti skema permainan Ten Hag. Pada awal musim ini, Cristiano Ronaldo diisukan akan pindah ke PSG, diisukan akan pindah ke Real Madrid, diisukan akan pindah ke Chelsea, diisukan akan pindah ke Real Madrid dan PSG, dan paling terakhir akan pindah ke Sporting FC untuk mengikuti pertandingan Liga Champions. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Manchester United sampai saat ini belum bisa bermain di liga paling elit di Eropa ini. Namun belakangan isu ini mulai reda saat Ronaldo dicadangkan. Manchester United malah menang dan sang pemain tak lagi terlihat cemberut di lapangan. Ia justru tersenyum saat mengalahkan Arsenal 3-1, di mana di laga tersebut ia turun sejak menit ke-58. Situasi ruang ganti Manchester United yang dinilai kondusif mendapat pujian dari beberapa fans. Ia merupakan seorang pelatih veteran di sepak bola Belanda yang pernah menangani timnas Indonesia U23. Menurutnya Ten Hag berhasil meredam para ego pemain Manchester United. Apakah benar apabila Ronaldo dimainkan, permainan Manchester United akan menjadi semakin brutal, semakin tidak kondusif karena ketidakharmonisan antara sang winger dengan para gelandang? Anggap saja Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes. Oke sahabat Bung Tahol, berita sepak bola mengenai Manchester United juga, bahwasanya ada kabar bahwasanya Manchester United masih menginginkan Frenkie de Jong untuk direkrut ke Old Trafford. Manchester United beberapa pekan lalu menginginkan pemain Barcelona ini untuk merapat ke Old Trafford, namun sampai saat ini pemain dari asal Belanda tersebut tidak bisa berlabuh ke Old Trafford. Manchester United dilaporkan masih belum menyerah untuk mendatangkan sang pemain Frenkie de Jong. Setan Merah disebut-sebut bakal mencoba untuk merekrut pemain sekali lagi di musim dingin, artinya di musim Januari setelah Piala Dunia. Sepanjang bursa transfer musim panas ini, Manchester United kerap dikaitkan dengan Frenkie de Jong. Gelandang milik Barcelona itu jadi target transfer nomor 1 Erik ten Hag, karena Erik ten Hag dan Frenkie de Jong merupakan pelatih dan pemain yang sama-sama lahir di Belanda. Namun sayang hingga bursa transfer ditutup, Manchester United gagal mendapatkan jasa sang gelandang. Alhasil Manchester United harus beralih ke target lain. Sport melaporkan bahwasanya Manchester United belum menyerah untuk mendapatkan De Jong. Mereka dilaporkan akan kembali mengejar tanda tangan sang gelandang di musim dingin nanti. Apakah Barcelona akan rela untuk melepas Frenkie de Jong ke Manchester United dengan pemain-pemain yang sudah beberapa mereka rekrut? Anggap saja ada Lewandowski yang direkrut dari Bayern Munchen, dan ada juga Dembele yang menandatangani kontrak baru di Barcelona, di mana pada musim lalu, musim transfer kemarin, Dembele mengakhiri kontraknya, namun Dembele melakukan kontrak baru dengan Barcelona. Oke sahabat Bung Tahol dimanapun kalian berada,
Manchester United memang betul belum berlaga di Liga Champion. Namun apabila Manchester United berlaga di Liga Champion, bukan tidak menutup kemungkinan Manchester United akan menjadi salah satu kandidat juara Liga Champion musim ini. Namun anak asuh Erik ten Hag ini harus berlaga di Liga nomor 2 di kasta Eropa ini. Berita lain tentang Manchester United bahwasanya Manchester United ditawari 9 pemain baru untuk mengakhiri kesuraman. Siapa saja para pemain ini? Menurut pandangan Bung Tahol bahwasanya hanya ada beberapa pemain yang non produktif yang harus dikeluarkan oleh Manchester United pada musim ini. Namun Manchester United tidak perlu sampai 9 pemain untuk meraih beberapa titel ke depannya. Namun ada berita yang mungkin akan disampaikan oleh Bung Tahol di mana Manchester United ditawari 9 pemain baru di musim transfer untuk mengakhiri kesuraman klub di musim 2022 ini. Di antara mereka ada nama Memphis Depay yang ada di Barcelona dan Christian Pulisic dari Chelsea. Sang pelatih Erik ten Hag sebelumnya merekrut 6 pemain baru untuk mengakhiri kesuraman Manchester United. Mereka adalah Christian Eriksen yang pada musim lalu bermain di Brentford, dan Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Anthony dan Martin Dubravka. Pengamat sepak bola Fabrizio Romano menjelaskan bahwasanya Manchester United ditawari 9 pemain lain tetapi memilih untuk tidak merekrut salah satu dari mereka. Hal itu diungkapkan oleh Fabrizio Romano dalam channel YouTube-nya dikutip dari Daily Mail bahwasanya Christian Pulisic dari Chelsea adalah nama lain yang ditawarkan kepada Erik ten Hag. Manchester United juga ditawari mantan gelandang Paris Saint-Germain Leandro Paredes. Yannick Carrasco dari Atletico Madrid juga ditawarkan untuk Manchester United. Nama-nama lain seperti bek kanan Borussia Dortmund Thomas Muller, gelandang Brighton Moses Caicedo dan Irving Lozano dari Napoli. Cristiano Ronaldo kemungkinan akan tinggalkan Manchester United pada Januari 2023. Hal itu diungkapkan dari beberapa sumber. Kayak ini itu dikatakan beberapa pemain Manchester United. Sejumlah tim besar seperti Barcelona, Chelsea, Napoli dan Atletico Madrid menolak kesempatan untuk menandatangani pemain Ballon d'Or 5 kali tersebut. Kondisi Cristiano Ronaldo memang nampak suram di Manchester United karena dari 7 pertandingan yang dihelat oleh Manchester United, Cristiano Ronaldo hanya menjadi pemain pengganti, baik 6 pertandingan di Liga Inggris dan 1 pertandingan di Liga Champions. Cristiano Ronaldo menjalani debut yang buruk di Liga Eropa usai tahun-tahun yang sukses di Liga Champions. Penyerang Manchester United itu majal ketika The Red Devil dipermalukan oleh Real Sociedad di kandang sendiri. Maaf, bukan di Liga Champions tapi di Liga Eropa. Oke, sahabat Bung Tahol, itulah 9 pemain yang sempat ditawarkan ke Manchester United untuk direkrut di musim kemarin. Namun Manchester United yang dipromotori oleh Erik ten Hag hanya merekrut pemain yang dirasa dibutuhkan oleh Erik ten Hag. Oke, sahabat Bung Tahol dimanapun kalian berada, kini akan beralih kepada 4 kiper dengan jumlah penyelamatan paling banyak hingga pekan ke-6 Premier League 2022-2023. Karena Premier League atau Liga Inggris ini
diprediksi akan ditunda atau akan break dulu sampai 1 bulan karena adanya hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu Ratu Elizabeth harus berpulang dan jeda internasional selama setengah bulan. Premier League 2022-2023 sudah berjalan hingga pekan ke-6 sejauh ini. Walau sempat ditunda, Premier League akan kembali bergulir pada Sabtu 17 September 2022 nanti. Hingga pekan ke-6 sudah banyak kejutan terjadi di Premier League. Beberapa tim besar seperti Manchester United, Chelsea, dan Liverpool menghadapi kesulitan di awal musim. Tim-tim tersebut cukup kesulitan memperoleh 3 poin di beberapa laga Premier League. Penampilan gemilang kiper tim lawan menjadi salah satu faktor mereka tidak mampu meraih 3 poin. Kiper-kiper tangguh Premier League berhasil mencuri perhatian dengan penyelamatan krusial yang dibuatnya. Performa terbaik yang ditunjukkan kiper sukses menciptakan persaingan yang lebih seru di Premier League. Artinya tidak hanya striker yang mampu mencetak gol, namun sang kiper yang mampu melakukan penyelamatan juga menjadi penentu ketatnya persaingan Liga Inggris di musim ini. Uniknya, kiper dengan jumlah penyelamatan terbanyak tak dihuni oleh kiper top dari tim Big Six. Lalu siapa saja dari 6 kiper tersebut? Yaitu pertama, Nick Pope. Mungkin kalian sudah tahu siapa Nick Pope ini. Di urutan pertama terdapat nama kiper Newcastle United, Nick Pope, di mana Newcastle United merupakan klub terkaya di Liga Inggris musim ini, bahkan bisa dikatakan paling kaya di dunia, karena setelah diakuisisi oleh sang anak raja, sang sultan dari Arab Saudi ini, Newcastle United mampu menjadi klub kaya di Eropa bahkan dunia. Kiper berusia 30 tahun tersebut berhasil mencatatkan 28 total penyelamatan atau save hingga pekan ke-6 Premier League. Pope yang baru didatangkan Newcastle United musim ini berhasil menjadi pahlawan di beberapa laga. Pope tercatat 2 kali menjadi man of the match setelah membawa Newcastle United mencatat clean sheet. Pope total mencatatkan 3 clean sheet dan 6 kebobolan. Pope juga merupakan kiper Premier League dengan rata rating tertinggi versi WhoScored dengan nilai 7,27. Kiper kedua yaitu kiper Jordan Pickford, kiper timnas Inggris yang sekarang berbaju atau berkostum Everton. Kiper timnas Inggris Jordan Pickford menduduki posisi kedua. Kiper Everton ini berhasil mencatatkan 26 penyelamatan dari 6 laga. Pickford juga tercatat pernah menjadi man of the match di 2 laga Premier League bersama Everton. Salah satunya ketika ia melakukan 8 penyelamatan saat menahan imbang Liverpool di pekan ke-6 Premier League. Sejauh ini kiper timnas Inggris ini, sang Pickford, telah menorehkan 1 clean sheet dan 6 kebobolan. Pickford juga tercatat sebagai kiper Premier League dengan jumlah penyelamatan di dalam kotak penalti terbanyak di Premier League dengan 20 penyelamatan. Yang ketiga yaitu ada kiper dari Brentford yaitu David Raya. Brentford sangat beruntung memiliki kiper tangguh David Raya. Kiper asal Spanyol ini berhasil mengawali Premier League musim ini dengan hasil yang cukup baik atau memuaskan. Raya mencatatkan total 20 penyelamatan selama bermain di 6 laga bersama Brentford. Raya berhasil mencatatkan 1 hasil clean sheet dan kebobolan 9 gol. David Raya tercatat sebagai kiper dengan penyelamatan di luar penalti area terbanyak dengan 13 penyelamatan. Dengan catatan apiknya, Raya sukses membawa Brentford bertengger di posisi ke-8 klasemen sementara di bawahnya anak asuh Jurgen Klopp atau Liverpool.
Yang keempat ada Dean Henderson, mantan kiper Manchester United ini. Dean Henderson tampil memukau di awal musim bersama Nottingham Forest. Dean yang didatangkan dengan status pinjaman menjadi kiper dengan jumlah penyelamatan terbanyak keempat di Premier League musim ini. Dean berhasil melakukan 25 penyelamatan selama 6 laga di bawah Mister Gawang Nottingham Forest. Dean bahkan mencatatkan 2 kali penyelamatan penalti bagi Nottingham Forest sejauh ini. Keren sekali. Dean telah berhasil memperoleh 1 clean sheet dan kebobolan 14 gol sejauh ini. Meskipun tampil gemilang, kiper berusia 25 tahun ini tak dapat menyelamatkan Nottingham Forest yang terjebak di posisi 19 klasemen sementara. Itulah 4 kiper yang sangat tangguh di Premier League musim ini yang mampu menyelamatkan klubnya dari kehancuran. Namun Dean Henderson, mantan kiper Manchester United ini, meskipun melakukan banyak penyelamatan, tidak mampu membuat Nottingham Forest berada di klasemen tengah atau di atas. Hingga pada saat ini Nottingham Forest berada di posisi ke-19. Berita tentang Manchester United lagi, di mana dari beberapa pertandingan yang telah dilalui dari 7 match, Manchester United mampu kebobolan pertama 2-1 melawan Brighton, 4-0 melawan Brentford, 3-1 melawan Arsenal, 2-1 melawan Liverpool, dan 1-0 melawan Real Sociedad. Artinya lini pertahanan Manchester United selama ini dari 7 pertandingan sudah kebobolan 8 gol. Manchester United masih kedodoran di sektor pertahanan tim. Legenda setan merah Jaap Stam siap membantu apabila dibutuhkan. Manchester United masih menempati posisi kelima klasemen Liga Inggris musim 2022-2023, yaitu di bawahnya Arsenal, Manchester United, Manchester City. Marcus Rashford dan kawan-kawan sudah membukukan 8 gol di Premier League, tapi kebobolan dengan jumlah yang sama pula. Hasil buruk bahkan didapat saat laga di Liga Eropa kontra Real Sociedad, yaitu kekalahan 1-0 dari Real Sociedad di Old Trafford. Barisan belakang Manchester United menjadi sorotan, di mana Erik ten Hag selaku manajer tim dinilai belum menemukan komposisi pas untuk sektor pertahanan tim. Padahal Manchester United memiliki bek-bek berkualitas semisal Rafael Varane, Lisandro Martinez yang baru didatangkan dari Ajax Amsterdam. Dari seluruh pemain bertahan setan merah, ada Harry Maguire yang paling sering dikecam karena dituding blunder di beberapa pertandingan. Mantan bek tengah Jaap Stam ikut prihatin dengan kendornya lini belakang Manchester United. Pria Belanda itu menawarkan diri untuk bergabung ke staf pelatih Ten Hag. Staf masih menganggur sejak dipecat dari pelatih klub MLS FC Cincinnati. Dia berharap bisa membantu Manchester United dengan pengalamannya sebagai palang pertahanan setan merah. Stam memang punya catatan mentereng semasa membela Manchester United pada 1998 sampai 2001. Ia tampil 127 kali dan mempersembahkan 5 titel bergengsi, termasuk menyabet treble winner pada tahun 1999. Ya, memang pertahanan Manchester United masih kendor karena dari 7 pertandingan mereka sudah kebobolan 8 gol, dan mungkin Manchester United ini harus melakukan beberapa perbaikan komposisi agar menemukan pertandingan-pertandingan yang sangat komersial.
Pada pertandingan selanjutnya di Liga Eropa, Manchester United akan menghadapi Sheriff Tiraspol, di mana pada musim lalu Sheriff Tiraspol ini berlaga di Liga Champions. Namun tak kenapa Sheriff Tiraspol berada di posisi harus berlaga di Liga Eropa bersama Manchester United. Pada matchday kedua, Manchester United akan menantang Tiraspol untuk bertanding di Liga Eropa, di mana Tiraspol merupakan pemuncak klasemen sementara di matchday pertama ini. Lanjutan Liga Eropa 2022-2023 akan menyajikan pertandingan-pertandingan seru. Salah satunya antaranya adalah laga tim perwakilan dari Moldova, Sheriff Tiraspol, yang akan menjamu raksasa Inggris Manchester United pada Kamis 15 September 2022 jam 23.45 waktu Indonesia Barat. Setan Merah yang harus tunduk di kandang sendiri di saat menjamu Real Sociedad pada matchday pertama Liga Eropa 2022 kemarin lewat gol tunggal Brais Mendes lewat titik penalti pada menit ke-59. Hingga menit akhir, Manchester United tak mampu menyamakan kedudukan meski sang bobot Cristiano Ronaldo sempat mencetak gol namun harus dianulir karena offside. Sementara Tiraspol mampu menang dengan skor yang meyakinkan 0-3 saat mereka bertandang ke markas Omonia pada matchday pertama. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor tidak berubah sehingga Tiraspol berhasil membawa 3 poin dari kandang Omonia. Saat ini Sheriff Tiraspol berada di puncak klasemen dengan 3 poin dan surplus 3 gol. Sementara Manchester United berada di posisi ketiga dengan 0 poin dan min 1 gol. Di pertandingan lain, pada pecinta Serie A khususnya Laziale dan Romanisti juga memanjakan oleh pertandingan-pertandingan, namun yang paling seru yaitu pertandingan Manchester United bersama Tiraspol. Menurut Bung Tahol, prediksi pertandingan antara Manchester United dan Sheriff Tiraspol ini akan dimenangkan oleh Manchester United. Meskipun Manchester United ini akan berlaga di Moldova, namun komposisi pemain dan strategi yang akan digunakan oleh Erik ten Hag akan menyapu bersih, akan membuat kejutan untuk Manchester United memenangkan pertandingan-pertandingan ini. Oke sahabat Bung Tahol dimanapun kalian berada, itu video-video berita-berita tentang Manchester United. Dan pada saat ini kita akan membacakan tentang beberapa hal atau berita tentang alasan-alasan Christian Eriksen memilih Manchester United di musim ini. Christian Eriksen baru-baru ini membeberkan alasannya mengapa ia pindah ke Manchester United. Yang seperti yang kita ketahui bahwasanya Christian Eriksen adalah mantan pemain Tottenham Hotspur sebelum pindah ke Inter Milan. Namun di Piala Euro kemarin, Christian Eriksen terkena serangan jantung, dan di Liga Italia Christian Eriksen harus mengundurkan diri, memutus kontrak karena penyakitnya yang tidak bisa diterima oleh Liga Italia. Ia mengakui bergabung dengan Setan Merah adalah sebuah bentuk penebusan untuk karirnya. Seperti yang sudah diketahui, Eriksen sempat absen merumput selama setengah tahun. Ia mengalami masalah pada jantungnya yang membuatnya kolaps saat pertandingan Euro 2020 silam. Di awal tahun kemarin, ia resmi merumput bersama Brentford.
Namun 6 bulan berselang ia memutuskan untuk pindah ke Manchester United. Ketika ditanya mengapa ia memutuskan pindah ke Manchester United, ia menjawab bahwasanya saya sebenarnya punya banyak pilihan di musim panas nanti. Namun yang terpenting bagi saya adalah mencari klub yang tepat menurut Christian Eriksen. Eriksen mengaku bahwa ia memang ingin kembali bermain di klub besar. Ia ingin membuktikan bahwa ia jauh dari kata habis meski ia memiliki penyakit jantung. Brentford memang ingin saya bertahan, namun di musim panas ini saya punya opsi untuk meningkatkan karir saya. Saya selalu bermimpi untuk bermain di klub besar. Saya ingin meraih kesuksesan bersama klub tersebut. Itulah alasan Christian Eriksen pindah ke Manchester United. Lanjut, Eriksen menyebut bahwa Manchester United adalah salah satu klub terbesar di dunia. Jadi ia tidak perlu pikir dua kali untuk menerima pinangan sang setan merah. Wah, itu alasannya ya. Karena dia ingin bermain di klub besar sehingga ia ingin meningkatkan karirnya yang sempat redup setelah pertandingan perdana di Liga Euro kemarin yang sempat kolab karena serangan jantung. Kini ia ingin menebus hal itu dengan bergabung dengan Manchester United. Wih, keren ya. Keren. Gimana menurut teman-teman? Bung Tahol, kita sudah lama ini ngomong 36 menit 48 detik. Mungkin kalian sudah ada beberapa hal yang bisa disimak. Namun ada rumor di mana Chelsea kembali incar Cristiano Ronaldo. Keren sekali ya. Chelsea dikabarkan akan kembali mengejar Cristiano Ronaldo pada bursa transfer musim dingin nanti. Sebetulnya Chelsea sempat ingin mendatangkan Cristiano Ronaldo, namun sempat ditentang Thomas Tuchel yang kala itu menjabat sebagai manajer. Mungkin dipecatnya, salah satu alasan dipecatnya Thomas Tuchel ini karena ia menolak untuk didatangkan Cristiano Ronaldo, sehingga Thomas Tuchel harus dipecat dengan tidak terhormat menurut saya, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya Thomas Tuchel telah memberikan hadiah pada Chelsea dengan juara Liga Champions saat mengalahkan Manchester United 2 musim lalu. Sebetulnya dilansir dari Detik Sport, kini Tuchel telah dipecat dan posisinya diganti Graham Potter. Kans Ronaldo untuk bergabung sangat besar, apalagi pemilik si biru Todd Boehly kabarnya sudah berdiskusi dengan agen sang pemain yaitu Jorge Mendes. Menurut jurnalis Todo Vicajes yang dilansir Manchester Evening News, Chelsea kabarnya siap memburu Cristiano Ronaldo lagi usai memecat Thomas Tuchel. Terlebih ada kabar bahwa Ronaldo sudah tersingkir dari proyek Erik ten Hag. Betul, Ronaldo memang sering dijadikan cadangan. Ada yang mengatakan alasannya biar Harry Maguire juga tidak menjadi masalah ketika dijadikan cadangan juga. Setelah memilih cabut pada musim panas lalu sampai akhirnya bertahan karena sulit mendapat klub, Ronaldo memang lebih baik dicadangkan ten Hag. Penyerang asal Portugal itu baru 2 kali menjadi starter sejauh ini dari semua laga Manchester United. Erik ten Hag lebih senang memainkan Marcus Rashford sebagai ujung tombak Manchester United yang baru. Para pemain juga diklaim lebih sreg jika Ronaldo tidak dimainkan. Keren. Lebih sreg jika tidak dimainkan ya. Terkaitkan Chelsea, Erik ten Hag lebih senang memainkan Marcus Rashford dan terbukti Rashford itu sudah beberapa kali mencetak gol. Terakhir Marcus Rashford itu mencetak gol ke gawang Arsenal saat menang 3-1. Terkaitkan Chelsea menggait Cristiano Ronaldo, upaya itu bisa saja terwujud sebab Thomas Tuchel sudah pergi.
Sebelumnya beredar kabar jika penolakan Ronaldo menjadi salah satu penyebab Tuchel dipecat Chelsea. Betul prediksi kami Bung Tahol bahwasanya salah satu dipecatnya Thomas Tuchel itu dikarenakan menolak Cristiano Ronaldo untuk berlabuh di Stamford Bridge. Betul bisa saja gitu ya. Wah, ini tambah seru Chelsea apabila mampu merekrut Cristiano Ronaldo. Bisa saja Chelsea menjadi kandidat kuat untuk juara Liga Champions, karena pada pemain top atau mega bintang lainnya Lionel Messi dengan PSG-nya sudah berlaga di Liga Champions, sedangkan Cristiano Ronaldo dengan Manchester United-nya masih saja bermain di kasta kedua Liga Eropa ini. Keren. Jadi memang Cristiano Ronaldo dari beberapa pertandingan yang saya cermati sangat tidak dibutuhkan, dan sangat begitu nampak bahwasanya ketika Cristiano Ronaldo tidak dimainkan, kapasitas atau skill dari Bruno Fernandes nampak kembali. Seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya pada musim sebelum Cristiano Ronaldo berlabuh di Manchester United mampu berada di posisi kedua, yaitu setelah Manchester City. Namun kedatangan Ronaldo ke Manchester United membuat Manchester United harus tersingkir dari 4 besar Liga Inggris, sehingga Manchester United harus berlaga di kasta kedua Liga kedua Eropa. Capek juga ngomong ya, tapi tidak apa-apa. Lanjut. Oke. 4 kemenangan beruntun yang diraih oleh Manchester United ternyata dinodai dengan kekalahan 1-0 dari Real Sociedad di Liga Eropa di matchday pertama, di mana gol tersebut tercetak lewat penalti. Namun tidak apa-apa, pada laga tersebut memang Cristiano Ronaldo mampu mencetak gol, tapi dianulir oleh wasit karena terdeteksi offside. Hasil ini membuat skuad Setan Merah semakin percaya diri menata kompetisi hingga akhir musim. Di awal Manchester United memang mulai dengan buruk, 2 kekalahan diderita masing-masing oleh Brighton dan 4-0 dari Brentford. Wah, keren. Tapi Manchester United perlahan bangkit dan berhasil meraup 4 kemenangan beruntun, diawali dengan menang 2-1 atas Liverpool, 1-0 melawan Southampton dan Leicester City, serta menghajar Arsenal 3-1. Kegemilangan Manchester United sempat rusak kala disikat Real Sociedad di Liga Eropa. Oke, sahabat Bung Tahol, itulah berita yang bisa kami sampaikan. Mungkin sambil lalu kita selawatan aja ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alin badri ya Allah. Oke teman-teman, ini saya punya teman namanya yang baju kuning itu Mas Didin. Dia merupakan youtuber hebat sakti mandraguna. Ya, ya, Pak. Belum dahon. Ini nama Kan siapa? berapa menit? Ya, Manchester City sama Manchester United. Beri siapa dia balas? Berapa menit? Mana itu? Aku. Gula dia tangannya apa? Tangannya apa? Coba lihat. Tahu ini belum. Nah, kiranya. Di sana apa baju? Kalau di dalam apa? Di Jerman terus. Mak, tak pernah deh. Ini apa? Kunci mangkini kan tak betul. Berarti di sini. Nggak betul sekali. Enggak, itu baju. Perlu punya aplikasi apa? Perlu punya aplikasi apa? Mana benda benda modal enggak? Kan tinggal tinggal ditambah aplikasi apa? Ini boleh. Tinggal tengok. Bagus. Punya ini enggak? Ini IPS. mumpung bersama. Jadi mulai balon kan itu ada mana aja nih? Iya bos, iya bos. Nah, Balon sana balon. Mungkin udah ada mana aja. Nanti kita keren coba lah kedua ya kan. Yang sabar lah. sabar. Pintam dah pada mana aja. Saya cuma Tidak ada nih bikin aku ini udah udah mau lihat deh. Tidak. Ya, yang paling full saya itu. Apa lah? Oke, sahabat Bung Dahol, di sini ada Leslie ini yang baju hitam itu. Dia merupakan fans berat dari Manchester United, dan Bang Didin yang baju kuning itu merupakan fans berat dari Chelsea. Menurut redakan bola, Paham. kan kita saham. Iya. Menurut Bang Sabini, selaku fans berat Manchester United, apakah Manchester United bisa juara pada musim ini? Bisa juara karena persiapan sudah dipersiapkan dengan matang, latihan terus setiap hari sehingga diharapkan bisa mampu sebelum mencetak gol. Pemain yang menjadi favoritnya Bang Sedi siapa? Nah, itu saya tidak tahu. Cristiano Ronaldo mungkin ya? Ya, Cristiano Ronaldo. Kenapa ngefans Cristiano Ronaldo? Ya, karena dari taktik
cara bermainnya itu Yang- berbeda dengan yang pemain-pemain yang lainnya. Cakep lagi ya. Ya, cakep lagi. Baik ketika membawa bola sehingga dan dia terkenal juga sehingga bisa banyak orang yang suka. Ketika mencetak gol sangat luar biasa. Bagaimana menurut Bang Safi tentang kedatangan Erik ten Hag selaku manajer Manchester United? Karena Manchester United ini yang awalnya berada di dasar klasemen sekarang ada di posisi kelima dengan taktiknya diumumkan Erik ten Hag. Bagaimana menurut Bang Safi? Ya itu nanti bisa bermain tim lebih bagus. Jika Ya seperti itu sudah. selamat tuh. Siap-siap. Bola man, Barcelona, wawancara si kecil. Iya marah ya. Kecil yang kurang 10 menit. Oh jadi dong. Marah lah pertahanan kita. Satu kali lagi dari Gimana man? Nggak boy, tak tahu boy, pilih tak tahu urusan nanti boy. Iya marah kecil kurang berapa menit ya? Ini obet boy. Memberikan nggak? Bola. Kalaupun belum mengebar sama musuh. Iya nak ya man. Tak tahu. Lupa aku celap dulu kiri banget. Tahu. Oke, Bang Salman positif di sini. Bung Tahun bersama Bang Salman yang merupakan fans berat Barcelona dengan pemain yang dia favoritkan Lionel Messi yang pindah ke PSG. Bagaimana menurut Bang Salman, apakah Barcelona bisa bersaing di Liga Champions musim ini? Untuk saat ini Barcelona sangat super bersaing karena sudah kompeten dari depan ke belakang dan cadangannya sudah kompeten juga sekarang menjadi ditangani Xavi Hernandez. Apa perbedaan dari Ronald Koeman dan Xavi Hernandez dalam permainan? Yang jelas perbedaannya sangat jauh. Kalau ditangani Xavi Hernandez, filosofi Barcelona sesungguhnya sudah tampil secara utuh, yaitu tiki-taka gitu. Identitas Barcelona itu tiki-taka gitu. Siapapun yang melatih Barca harus tiki-taka, wajib hukumnya, wajib. Jadi kalau tidak pas tahu filosofinya tidak pantas. Tidak pantas. Apapun lisensi pelatih itu kalau nggak tahu identitas Barca, enggak. Menurut saya enggak berhak. Namun Barcelona masih berada di urutan kedua ini di Liga Spanyol. Iya, karena kan liga masih barusan dimulai, sedangkan paruh musim belum selesai juga. Kira-kira Barcelona ini bisa juara Liga Champions bersaing dengan Real Madrid atau tidak? Oh kalau saya pribadi sangat. Analisanya gimana? Karena sudah skuadnya sudah mumpuni semua, skuadnya sudah mumpuni. Sejak bursa transfer dibuka kemarin, Barca cukup banyak beli pemain. Pemain transfer paling gacor Barcelona itu siapa? Ya Robert Lewandowski lah. Ya, sampai saat ini berapa cetak gol ya? Saat ini sudah 6 gol gitu. Dari berapa pertandingan? 4 pertandingan. Pertandingan 6 gol. Iya, 7 pertandingan. Masih kalah sama Erling Haaland berarti. Kalau ini Haaland itu kan memang itu anak muda itu super gacor, bukan hanya gacor itu. Berarti ya. Barcelona dengan Xavi Hernandez mendatangkan pemain dari Leeds United, siapa itu? Rafinha. Ya, Mendatangkan lewat Robert Lewandowski Ya, dari Bayern. Bayern Munchen dan mendatangkan dan memperbarui kontrak Dembele yang kontraknya habis pada musim lalu. Dan siapa pemain baru lagi dari Barcelona? itu ada akademi Lamasnya kembali lagi, yaitu Bellerin itu kembali. Apa posisi dari Bellerin ini? Itu aslinya full back kanan. Sering dimainkan. Iya, sering dimainkan. Karena barusan yang sama Cadiz itu starting 11 itu, Bellerin itu. Oke, di sini Robert Lewandowski pindah ke Barcelona karena ingin bersaing dengan Benzema untuk meraih Ballon d'Or.
itu sedikit perbincangan di ranah sepak bola. Benarkah isu itu? Menurut saya itu benar. Sedangkan Lewandowski juga butuh tantangan baru. Kalau di Liga Jerman itu kan sudah banyak gelar secara di situ. Jadi tantangan bagi Robert Lewandowski pindah ke klub Barcelona biar bersaing gitu. Kalau di Liga Jerman dia sudah semuanya gelar divisi sudah didapatkan semua gitu. Tinggal yang trofi individu Ya. belum tidak Ballon d'Or. Ballon d'Or gitu. Ya, ini akan bersaing. Lewandowski hanya bersaing dengan Benzema. Benzema dengan Real Madrid dan Prancis, Lewandowski dengan Barcelona dan Polandia masuk lagi. Ya. Ini menurut Bang Salman selaku fansnya Barcelona, siapa yang akan memenangkan Ballon d'Or musim depan? Itu kan pengumumannya masih November kan? Ballon Iya, d'Or ya. setelah Piala Dunia. Setelah Piala Dunia Masih Desember itu. masih di November. Saya lihat dulu apa kontestan ini apa negara-negara yang ikut Piala Dunia ini. Itu kalau Benzema dapat Prancis juara ya Benzema. Tapi kalau Argentina yang juara ya Lionel Messi. Ya, ini tapi kan isu Lionel Messi sama Ronaldo kan sudah selesai masanya ini ya. Ini masanya Erling Haaland, Mbappe, Benzema sama Robert Lewandowski. Dari keempat ini, dari beberapa pertandingan yang sudah dijalani dari Liga Domestik dan Liga Champions, menurut analisa Bang Salman, siapa yang pantas untuk mendapatkan Ballon d'Or? Dan melihat Kalau melihat statistik dihitung dari kemarin ya sebelum selesai liga itu Benzema. kenapa harus Benzema? Ya, dia membawa Real Madrid juara, terus membawa Real Madrid juara Liga Spanyol, terus top skor Liga Champions kayak gitu. Dan di berbagai pertandingan penting dia sampai hat trick gitu. Menjadi man of the match, Iya. penentu kemenangan juga ya. Kemenangan, kayak gitu. Ya itulah, terima kasih Bang Salman selaku fans Barcelona, semoga banyak yang nonton ini Bang Amin, Salman ya. amin, amin. Oke, thank you. Beri salam dulu Bang Salman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Syah, tak ada apa dia. Big Grace. Oke, kita sudah wawancara Bang Salman selaku fansnya Barcelona. Ini kembali